Nah, sums range di sini adalah keseluruhan stoknya dari atas sampai bawah. Kita blok aja dari atas sampai bawah seperti ini. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin aku Bowo. Di video sebelumnya kita udah bahas rumus sum di Microsoft Excel. Nah, rumus sum kemarin itu kan gunanya untuk menjumlahkan data dengan cepat dari data yang kita miliki gitu kan teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan coba bahas eh, teman-temannya rumus sum nih. Ada sum if dan juga ada sum ifs. Nah, biar lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini aku punya contoh data yang akan kita kerjakan nanti. Di sini ada sum if, dan sum ifs. Nah, apa perbedaan dari ketiga rumus ini? Nah, sum kemarin kan udah kita pelajari nih. Nah, kita ulang aja lagi biar tambah paham gitu ya, teman-teman. Nah, di sini aku punya contoh data nama produk, terus di sini ada penjualan di bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, di sini kita diminta untuk menjumlahkan keseluruhan total penjualan pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, caranya gampang untuk menggunakan rumus sum kemarin, sama dengan sum, buka kurung, setelah itu Excel minta kita pengen ngejumlahin data yang mana nih, gitu. Nah, kita blok aja data penjualan bulan Januari secara keseluruhan dari atas sampai bawah seperti ini. Nah, akan muncul B4.2 B10. Artinya adalah kita ngeblok atau kita akan ngejumlahin data dari kolom B baris keempat sampai kolom B baris ke-10. Gitu. Tutup kurung lalu tekan enter. Nah, otomatis dapat nih total penjualan HP, produk HP pada bulan Januari itu ada 340. Nah, untuk ke samping kanannya itu nggak perlu manual lagi, teman-teman. Tinggal tarik aja ke samping seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita coba masuk ke rumus sum if nih. Nah, rumus sum if ini digunakan untuk menjumlahkan juga sama teman-teman. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah rumus sum if ini digunakan untuk menjumlahkan dengan kriteria tertentu. Jadi di sini kita diminta nih, ini aku hapus dulu. Nah, di sini kita minta nih, kita ingin menjumlahkan stok produk saus. Jadi kriterianya tuh saus, teman-teman. Jadi kita pengen ngejumlahin produk saus aja gitu. Ini kan banyak produk nih, ada saus, kecap, dan tepung. Tapi kita diminta untuk menjumlahkan produk saus aja. Nah, kita bisa gunakan rumus sum if. Sama dengan sum if. Buka kurung. Nah, di sini Excel minta kita masukkan range-nya nih. Nah, range di sini adalah nama produk. Di sini kita blok semua dari atas sampai bawah. Setelah itu koma, terus Excel minta kita masukin kriterianya nih, teman-teman. Nah, kita kan pengen kriteria produknya saus. Ya udah kita masukin aja saus. Dan ini catatan penting untuk teman-teman kalau mau masukin teks gitu kan pada di dalam rumus itu kita pakai tanda kutip. Jadi kita pakai tanda kutip, kita masukkan saus gitu. Setelah itu koma, dan kita masukkan sums range-nya nih. Nah, sums range ini adalah jumlah semua stoknya gitu. Jadi kita blok aja nih stoknya dari atas sampai bawah. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal tutup kurung dan tekan enter. Nah, otomatis dapat nih stok produk sausnya itu 1658 gitu. Nah, daripada kita hitungin satu-satu kan cukup memakan waktu kan teman-teman. Misalnya nih, saus yang ini 150, terus kita tambahkan 250, terus 208, 550 dan seterusnya. Ini karena contoh soalnya dikit ya, oke lah kalau manual. Kalau misalnya nanti ada ratusan atau ribuan kan capek ya kalau manual gitu. Nah, misalnya di sini kubah sausnya misalnya diminta tuh yang tepung gitu. Misalnya tepung. Nah, tinggal ganti aja sausnya dengan tepung gitu. Tutup kurung, maksud saya tinggal tekan enter, otomatis dapat nih. Ternyata stok produk tepung ada 224. 2243, maaf. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada rumus sum if nih, ada S di belakangnya. Kita kita semua tahu kalau ada S di belakangnya berarti itu jamak ya, teman-teman, lebih dari satu gitu. Nah, di sini kalau sum if aja nggak pakai S, itu kriterianya cuma satu, teman-teman. Tetapi jika sum if pakai S di belakangnya, itu menandakan bahwa kita diminta untuk mencari jumlah produk atau stoknya dengan dua kriteria atau lebih gitu, jamak. Nah, di sini kita diminta untuk mencari stok atau menjumlahkan stok saus yang berukuran besar gitu teman-teman. Jadi ada dua kriteria.
saus dan besar gitu. Jadi produknya saus ukurannya besar. Nah, kalau kita cari manual kan agak lumayan pusing gitu ya, lihat datanya. Nah, kita masukkan aja rumusnya sum if sama dengan sum ifs. Jangan lupa pakai as di belakangnya. Nah, Excel minta kita masukin sum range-nya nih. Nah, sum range di sini adalah keseluruhan stoknya dari atas sampai bawah. Kita blok aja dari atas sampai bawah seperti ini. Setelah itu koma. Nah, di sini Excel minta kriteria range yang pertama. Jadi kita masukin kriteria range yang pertama. Kita kan pengen saus ukuran besar. Berarti saus ya. Nah, saus itu kan produk. Nah, jadi kita blok produknya dari atas sampai bawah seperti ini. Nah, setelah itu koma. Nah, di sini Excel, minta kita masukin kriteria pertama. Nah, kita mau produknya tuh apa gitu. Nah, kita masukkan kriterianya saus. Kriteria kriteria pertamanya saus. Setelah itu koma, lalu Excel minta kriteria range kedua nih. Kita kan disuruh untuk ukurannya yang besar. Berarti kita blok ukurannya, data ukurannya dari atas sampai bawah seperti ini. Setelah itu koma, nah Excel minta kita masukin kriteria range, maksudnya kriteria kedua. Dari ukuran tadi, kita pengen ukuran yang mana? Besar, sedang, atau kecil. Nah, karena kita diminta untuk saus ukuran besar, jadi kita masukin besar. Jangan lupa tanda kutip untuk memasukkan teks dalam rumus. Setelah itu besar, ini ya. Tanda kutip lagi, jangan lupa tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, otomatis dapat nih. Ternyata produk saus yang berukuran besar itu ada 850 gitu. Nah, misalnya kita ganti nih, misalnya kita coba deh saus ukuran yang kecil gitu. Ya udah yang besarnya ini kita ganti menjadi kecil gitu, kecil. Seperti ini. Nah, ternyata saus yang berukuran kecil itu 558 gitu ya teman-teman. Jadi rumus sum yang tadi itu untuk menjumlahkan data, sum if tanpa s, sum if itu untuk menjumlahkan data, tetapi dengan satu kriteria. Sedangkan sum if ada s di belakangnya, ada s berarti jamak gitu kan. Berarti itu menjumlahkan data dengan dua kriteria atau lebih dari satu gitu ya teman-teman. Itu sum ifs, ada s-nya di belakangnya. Nah, jadi itulah perbedaan ketiga rumus ini teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.